Rakyat diminta berhemat, pajak dinaikkan, tapi fasilitas pejabat dan proyek besar terus digelontorkan. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya berkorban dan siapa yang menikmati hasilnya? Anggota DPR dapat 3 juta per hari hanya untuk uang rumah. Sementara guru honorer masih ada yang digaji 500.000 per bulan. Rakyat disuruh hemat, tapi pejabat hidup dengan fasilitas mewah. Adilkah? Kereta cepat rugi 2 triliun rupiah. BUMN bagi-bagi bonus komisaris miliaran rupiah. IKN minta tambahan 21 triliun rupiah. Dan pada akhirnya, siapa yang diminta menanggung semua beban? Jawabannya, rakyat. Ketika rakyat masih sibuk mikir bayar listrik, bayar sekolah anak, bahkan harga beras yang naik, di atas sana pejabat justru menikmati gaji ratusan juta plus tunjangan rumah 3 juta per hari. Lalu kita diminta berhemat. Fakta anggota DPR. Anggota DPR tidak lagi mendapat rumah dinas, tapi sebagai gantinya, mereka mendapat uang sewa rumah 3 juta per hari. Jika dikalkulasikan, 1 bulan bisa mencapai 90 juta rupiah hanya untuk tunjangan rumah. Belum termasuk gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi, dan lain-lain yang totalnya bisa tembus 100 juta lebih setiap bulan. Sementara rakyat biasa masih harus hidup dengan gaji UMR 2-5 juta per bulan. Kasus Wush kereta cepat. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Wush justru mencatatkan kerugian hingga 2 triliun rupiah. Padahal proyek ini semula dijanjikan akan mendatangkan keuntungan besar. Tapi faktanya, beban akhirnya bisa kembali ke rakyat lewat APBN dan subsidi tidak langsung. BUMN dan komisaris. Sejumlah BUMN memang mencatatkan laba, tapi sebagian besar dibagikan ke komisaris dalam bentuk bonus dan tantiem hingga puluhan miliar rupiah. Pertanyaan publik, mengapa keuntungan BUMN tidak lebih banyak dipakai untuk memperkuat ekonomi rakyat kecil, bukan sekedar menambah pundi-pundi pejabat perusahaan? Pemerintah kembali mengajukan tambahan anggaran untuk IKN sebesar 21 triliun rupiah. Proyek ambisius ini digadang-gadang untuk masa depan. Tapi, pembiayaannya justru semakin membebani APBN di saat utang negara sudah menumpuk. Siapa yang menanggung? Sayangnya, yang paling beras menanggung justru guru, tenaga honorer, dan pegawai kecil. Banyak guru honorer masih menerima gaji 300.000 hingga 1 juta rupiah per bulan. Sementara, untuk menutup defisit anggaran, rakyat biasa harus menanggung dengan pajak yang terus dinaikkan. PPN 11%, potensi PPN naik lagi ke 12%. Pajak barang tertentu makin diperketat. Beginilah potret ketimpangan kita. Uang rakyat mengalir deras untuk fasilitas pejabat, proyek mercusuar, dan bonus komisaris. Tapi rakyat kecil diminta untuk terus berhemat. Jika efisiensi benar-benar ingin dijalankan, seharusnya dimulai dari atas. Karena rakyat sudah terlalu lelah menanggung beban, sementara keadilan masih jauh dari kata nyata.